Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tani Jibrilu alaihi salam faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man syi'ta fa innaka mafariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Tiada kata yang paling indah selain untayan rasa tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka bersilaturahim di antara bapak-bapak dan ibu segenap pensiunan. Saya juga baru pensiun ceritanya. Baru pensiun. Kalau bapak kan udah ada yang puluhan tahun gitu ya. Jadi saya juga baru merasakan pensiun gitu ya. Kita bersyukur di tengah ya tentu kesibukan kita masing-masing, kita masih dapat bersilaturahim di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan tentu agar kita menjadi orang yang hidupnya mulia dan bahagia. Maka nanti materi juga pada pagi hari ini untuk mengarahkan kita bagaimana agar hidup kita ini juga mulia dan bahagia gitu. Ya, karena memang kayak bapak dan ibu ini ya seharusnya sudah menjadi orang mulia dan bahagia. Karena tugas dunianya sudah selesai dalam tanda kutip, pekerjaan secara formalnya gitu ya. Nah oleh sebab itu tentu tidak ada alasan untuk tidak berbahagia gitu ya, karena ini bapak ini kan semuanya ini ulama. Bapak ini ulama, ibu juga ulama. Usia lanjut makin asik aja. Ibu ya, ibu ini ulama. Usia lanjut makin asik aja. Asik makan, asik silaturahim, asik ibadah, asik bersama cucu, gitu kan? Hidup tinggal dinikmati. Karena memang Allah memerintahkan kepada kita dan Rasul juga memberikan tuntunan kepada kita juga hidup itu untuk dinikmati. Suatu saat Gus Dur ditanya oleh salah seorang jamaahnya, Gus Dur, bagaimana cara agar kami ini hidupnya bahagia dan mulia? Ini konsepnya Gus Dur, tapi ada benarnya juga. Kata beliau itu, jangan mikirin yang nggak ada. Jangan mikirin yang nggak ada. Ibu
hari ini banyak orang yang mikirin sesuatu yang nggak ada. Ya. Nah terus yang tanya lagi. Lah terus kalau yang sudah ada gimana? Tuh, ya udah ada kok dipikirin gitu. Jadi mari Bapak dan Ibu, banyak orang itu seringkali memikirkan sesuatu padahal yang nggak ada. Yang jelas-jelas sudah ada di hadapan kita, sudah di dalam diri kita, tapi malah nggak dinikmati. Maka banyak orang stres itu karena itu. Karena dulu saya sebelum pensiun memang tugas saya sehari-hari di rumah sakit. Jadi ngunjungin pasien, saya dokter tapi dokter rohani. Nyuntiknya bukan pakai jarum, tapi nyuntiknya pakai dakwah mulut. Masa kerja saya dulu di rumah sakit 35 tahun 2 bulan. Jadi pernah tugas di kamar jenazah kira-kira 15 tahun lebih. Kamar jenazah Bu, sama orang yang nggak bisa ngomong. Ribuan pasien yang saya mandiin dengan berbagai model itu ya. Ya saya sampai hari ini pun agak sedih dari dulu gitu ya. Dari ribuan pasien yang saya mandiin nggak ada satupun yang ngucapin terima kasih. Kalau ngucapin terima kasih ngeri juga ya Bu ya. Mati suri jangan-jangan gitu ya. Jadi menarik ya, saya tugas di kunjungan pasien juga begitu, mendampingi orang yang sekaratul maut dan lain sebagainya. Maka nanti saya juga banyak berkisah bercerita tentang itu. Ya mari juga kita senantiasa untuk apa ya? Bagaimana dalam hidup ini, sebagaimana suatu saat Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Melalui hadis yang mulianya itu, beliau bersabda, Tani Jibrilu alaihi salam. Jibril alaihi salam mendatangiku, kata Rasul. Faqala, lalu Jibril bersabda. Jibril itu menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah, pesan. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Yang inilah nanti Bapak Ibu, ketika Bapak dan Ibu bisa betul-betul memperhatikan 3 pesan ini, betul-betul 3 pesan ini kita pegang teguh di dalam kehidupan kita, kata Rasul, kita akan hidup mulia dan bahagia. Ya, yang 3 pesan ini. Lantas Jibril menyampaikan pesannya kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kata Jibril itu, silahkan kalian itu hidup semaumu, sesukamu, sakarpe dewe, itu kata orang Jawa. Sesukamu silahkan, tapi ingat, kalian ini akan jadi mayit, katanya, bakal meninggal. Terus yang kedua adalah wahbib man syi'ta fa innaka mafariqu. Silahkan kalian itu mencintai apa saja, mencintai siapa saja di dunia ini, tapi ingat, kalian akan berpisah dengan yang dicintai itu. Nah yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silahkan kalian itu berperilaku, beramal, berbuat sesukamu juga. Tapi ingat, nanti kalian, kata malaikat Jibril, akan dibalas sesuai dengan amal perbuatanmu itu. Ibu bapak yang semoga dirahmati Allah, mari betul-betul kita menjaga yang 3 hal ini. Ketika kita menjaga yang 3 hal ini, insya Allah itulah bagian dari konsep hidup mulia dan bahagia. Bahkan bukan hanya di dunia, sampai nanti di akhirat. Yang pertama pesan Jibril itu adalah aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan kalian hidup semaumu,
Tapi ingat, kalian akan menjadi mayit. Ibnu Katsir menyatakan dan Ibnu Abbas menyatakan kunci manusia hidup itu ternyata di akhirnya. Bisa jadi Bapak Ibu kita semua ini dulu di masa lalu itu, mohon maaf, punya masa kelam, punya masa remaja, punya masa nakal. Ya saya orang kampung, nakalnya anak kampung kan nyolong mangga, jatuh dari pohon, macam-macam ya. Pokoknya ya artinya semua manusia, semua kita, saya itu juga dulu punya masa-masa kelam. Termasuk sahabat Rasul yang mulia, siapa itu? Sayyidina Umar bin Khattab. Itu adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, Pak. Tapi kalau tahu masa kelamnya Umar bin Khattab gimana, Bu? Pernah membunuh orang, mengubur bayi masih hidup. Mabok itu biasa bagi dia. Ibu mohon maaf, bapak mohon maaf, senakal-nakalnya gak ada yang bunuh kan? Ini pernah, bayangkan itu. Tapi begitu beliau tobat, ya, karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran di dalam surah Toha itu, setelah itu beliau bertobat dan terus menjadikan Islam ini menjadi kehidupan yang begitu luar biasa, yang pada akhirnya beliau itu salah seorang dari sekian sahabat yang dijamin masuk surga, gitu ya. Jadi kita juga gak usah khawatir yang dulu mungkin punya masa kelam dan lain sebagainya. Hari ini kita jaga betul. Yang penting di akhirnya seperti apa nanti hidup kita ini. Nah, karena semua kita ini akan mengalami yang namanya maut, namanya mati. Bayangkan Bu, Bapak, Al-Quran itu sampai 3 kali berturut-turut menyampaikan pesan kepada kita melalui firman Allah yang mulia itu dengan kalimat yang sama awalnya itu. Pertama di dalam Quran surah Ali Imran. Surah Ali Imran surah berapa, Bu? Surah 3 ayatnya yang ke 185. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketemu ya, Bu? Surah 3 ayat 185. Kalau nggak pas tolong diingatkan. Oh bukan itu Pak, gitu. Ini benar ya Bu ya. Surah 3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki nafs, memiliki jiwa, akan mengalami yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kita semua ini Bapak Ibu akan disempurnakan besok yaumil akhir, yaumil qiyamah. Kalau Bapak Ibu hari ini mendapatkan nikmat, kebaikan, itu hanya persekot. Tapi yang sesungguhnya nanti di yaumil akhir. Berapa Bu bandingannya kenikmatan di dunia dan akhirat besok? Sudah ada bocoran? Berapa bandingannya Bu? Di dalam hadis Rasulullah itu disebutkan, Ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in wa anzala ilal ardi juz'an wahidan. Allah menurunkan nikmat dan rahmat baik di dunia maupun di akhirat 100 bagian. Allah menahan 99, nanti kita akan terima di akhirat, dan yang akan kita terima di dunia itu 1 bagian. Jadi Bu, sekaya apapun orang di dunia, senikmat apapun di dunia, cuma 1 bagian. Makanya Rasul pesan, alangkah nistanya, alangkah hinanya siapa saja yang mengejar-ngejar yang 1 bagian tetapi melupakan yang 99.
Kalau gitu ibu milih yang mana, Bu? Yang 1 atau 99? Walaupun dunianya sengsara nggak apa-apa. Ya kan ibu milihnya 99. Yang benar milih yang mana, Ibu? Dua-duanya serakah, Ibu ya. Ternyata ketika Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Wahai Ali, kalau kalian disuruh memilih, milih yang 1 atau 99, milih dunia atau akhirat?" Sayyidina Ali menjawab, "Dua-duanya wahai Rasul." Itulah langsung Rasul itu membacakan doa yang saya kira ibu dan bapak baca setiap hari, yang gak pernah ketinggalan doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Rabb kami, atina, anugerahkanlah kepada kami, fid dunya, di dunia, hasanah, baik, satu bagian, Bu. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhiratnya hasanah 99, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Jadi jelas ya, Bu, orang beriman itu yang dikejar berapa? 100%. Dunianya dapat, tapi setelah Bapak Ibu mendapatkan yang satu bagian sebagai sarana, sebagai alat untuk mendapatkan yang 99. Itu ayat pertama, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat yang kedua di dalam Quran surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya surah berapa, Bu? Kita kalau bisa ngapal nomor dan nama surah biar kita gampang. 21 ayatnya 35. Awalnya sama, Bu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sama awalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki nafs akan merasakan yang namanya kematian, nafs, maut. Dan sebelum maut Allah akan memberikan ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Ujian itu dalam bentuk yang buruk dan baik. Sampai kapan? Sampai nanti kita kembali kepada Allah. Ayat yang ketiga sama, kullu nafsin dha'iqatul maut juga. Di dalam Quran surah 29. Surah 29 surah apa, Bu? Pak? Surah Al-Ankabut. Ayatnya 57. Sama bunyinya di depan. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Hanya ujungnya yang berbeda. Setiap yang memiliki jiwa akan merasakan mati. Summa ilaina turja'un, dan kemudian kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi Ibu, bayangkan berkali-kali Allah mengingatkan kita akan kematian, tapi hari ini banyak orang yang lupa kalau dia mau mati. Apa buktinya, Bu? Banyak orang yang hari ini lupa kalau mau mati, Bu. Dia nggak semakin mengabdi kepada Allah. Makanya kata nyanyian anak muda itu ada namanya tua-tua keladi. Apa itu, Bu? Semakin tua semakin jadi. Tua-tua keladi itu semakin tua semakin mengabdi. Nah, iya. Dan itulah nanti yang disebut kemuliaan dan kebahagiaan, menjadi dia husnul khotimah. Jangan tua-tua keladi semakin tua semakin menjadi. Kalau semakin tua semakin menjadi, berarti nganggo teklek metung krikilan. Soyo tuwek, soyo petakilan. Bukan itu ya, Bu. Tapi tua-tua keladi adalah semakin tua semakin mengabdi. Itu. Nah, oleh sebab itu banyak orang yang lupa kepada Allah pada akhirnya. Padahal Allah sudah mengingatkan berkali-kali. Saya sering mendampingi pasien.
Begitu pasien itu didatangi dokter, dokter ngomong, "Bapak penyakitnya ini," baru takut dia. Terus gimana dokter? Tapi Allah sudah berfirman berkali-kali, dicuekin aja, Bu. Dokter baru ngomong langsung dipercaya. Wah, apa lebih hebat dokter atau gimana? Kayak gitu ya. Apa informasi itu karena memang belum tahu di Al-Quran. Nah, oleh sebab itu Ibu, bahwa kematian itu pasti adanya. Dan bahkan Bu, tidak ada satupun manusia ya Bu yang lolos dari kematian, sehebat apapun dia. Saya memang bertahun-tahun di rumah sakit tadi, 35 tahun 2 bulan itu, ribuan pasien saya dampingi, saya bimbing untuk mengucapkan namanya nanti agar manusia itu akhirnya baik. Itu kan dalam hadis Rasul jelas ya, mangkalamihi akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya itu mengucapkan la ilaha illallah, dipastikan masuk surga gitu. Dan ketika orang sekaratul maut itu sungguh luar biasa Bu. Dari ribuan pasien yang saya dampingi itu, sekali lagi, seingat saya Bu, Pak, belum ada yang lolos satupun. Misalnya pas mau dicabut sama malaikat terus berada lari itu gitu. Seingat saya belum ada. Semuanya berhasil dicabut oleh malaikat. Jadi maknanya apa? Bahkan nanti dalam Al-Quran ya Bu, di dalam Quran surah 10. Nah, surah 10 surah apa Bu? Surah Yunus. Ya, kalau Yusuf berapa? 12. Surah Yunus surah 10 ayatnya 49. Qul la amliku li nafsi darra wala naf'a illa masya Allah. Katakanlah, jadi Allah memberikan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya. Rasul itu menyampaikan kepada umatnya, diperintahkan oleh Allah bahwa sungguh saya tidak bisa menolak mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Jadi ini berkaitan dengan ajal namanya. Ajal itu apa Bu, Pak? Arti ajal itu apa? Ajal itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya batas. Ajalun itu artinya batas. Jadi batasnya muda, tua, batasnya kaya, miskin, batasnya sakit, sehat, batasnya hidup, mati. Nah, ini ayat sedang bercerita tentang batasnya hidup. Maka dalam Al-Quran itu Allah berfirman, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Sa'ah itu dalam bahasa Arab lebih kecil dari detik. Gak bisa ya kalau dibahasakan kita menjadi sesaat. Sesaat itu lebih kecil dari detik bahkan. Begitulah manusia itu ditetapkan oleh Allah seperti itu. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Karena menurut Islam Bu, kematian itu sebetulnya bukan karena sakit, bukan karena tua, tidak ada hubungannya sebetulnya. Mohon maaf, tidak ada hubungannya. Jangan terus saya masih muda ini, masih lama. Mohon maaf, syaratnya mati nggak mesti tua. Justru Pak, survei membuktikan, saya pernah keliling di rumah sakit di Jakarta ini, terutama di tempat saya, itu rata-rata yang meninggal justru usia produktif yang paling banyak. Di kamar jenazah saya itu kan sehari rata-rata 80 dengan kapasitas 220 tempat tidur. Itu sebulan yang meninggal 80 orang jenazah. Ya, 80. Yang banyak meninggal yang mana? Ternyata usia produktif itu 20 sampai 40 tahun, Bu. Usia produktif. Yang 60-70 ke atas itu kira-kira hanya 10 sampai 15%. 5% yaitu anak-anak bayi.
Pertanyaannya, kok kenapa kok bisa? Iya. Beberapa waktu yang lalu ada anak masuk IGD bertiga naik motor. Yang di depan usianya baru 19, yang di tengah 22, yang di belakang malah yang tuaan malah nggak ada di belakang 23. Ngebut jam 2 malam dini hari pagi, nabrak pot besar itu Bu. Yang dua itu di depan yang sama yang di belakang meninggal di tempat, yang di tengah sempat mau dioperasi tapi sampai di meja operasi belum sempat dioperasi sudah innalillah. Itu anak muda Bu, mana ada kakek-kakek ngebut. Iya maksudnya anak muda itu yang nekat itu. Terus waktu itu ada yang tusuk-tusukan anak sekolah. Anak sekolah paling baru umur berapa itu Bu? Belum ada 20. Karena anak STM sama SMA, gara-gara mohon maaf, mungkin rebutan apa saya nggak tahu. Akhirnya dua-duanya bawa pisau. Mohon maaf, yang satu tusuk kena ulu hatinya, yang satu kena perutnya. Yang kena perutnya itu mohon maaf sampai ususnya terbure. Operasi sudah berhasil, tapi 2 hari setelah operasi innalillah. Yang kena ulu hatinya langsung meninggal. Anak muda juga Bu. Mana ada kakek-kakek tusuk-tusukan. Rasional ternyata memang. Banyak yang muda malah. Kenapa? Mati itu bukan persoalan tua. Karena gak ada syarat mati tua itu gak ada. Terus ada orang ngomong saya masih sehat ini. Belum tentu karena syaratnya mati gak mesti sakit. Saya pengalaman punya pasien Pak, usianya 89 tahun. Istrinya 10 tahun lebih muda. 10 tahun berarti ya 79. Dirawat mondar mandir, nanti sepekan dirawat pulang lagi. Masuk lagi bulan berikutnya. Yang pada meninggal yang mana? Ternyata yang meninggal yang pada sehat. Yang pertama istrinya Bu, Pak, yang terpaut usianya 10 tahun. Terus berikutnya yang meninggal itu anaknya yang nomor 2. Sampai terakhir saya menjelang pensiun itu, begitu masuk lagi, cucunya nungguin Bu, baru SMP pulang sekolah nungguin, lagi gini, kepalanya disandarkan di tempat tidur, duduk begini, tahu-tahu jatuh, dibawa ke IGD, innalillah. Kata kakeknya kenapa nggak saya duluan, nggak bisa. Jadi mohon maaf ya Bu, bahwa mati itu usia itu seperti mohon maaf mangga di pohon itu, kadang masih pentil jatuh. Kadang Bu, udah mengkel baru jatuh. Ada juga Bu, yang sudah matang kuning bahkan digerogoti kampret itu gak jatuh-jatuh. Ada itu Pak. Iya, ada. Jadi kalau begitu memang bukan karena sakit. Bukan karena sakit. Bukan karena orang meninggal itu dalam Islam ya karena memang waktunya sudah selesai, rizkinya sudah habis. Gitu Bu. Dan kalau orang baik, amalnya memang sudah cukup untuk menjadi tiket masuk surga. Itu Pak. Jadi inilah makanya betapa menjadi orang beriman itu sungguh luar biasa. Jadi menghadapi kematian itu biasa. Dan ibu bapak ini luar biasa. Saya tadi ketemu rata-rata udah 70 semua. Bapak udah 70, Pak ini udah 70. Bonusnya udah banyak, tinggal kebaikannya saja itu. Asal dijaga betul, oh itu udah luar biasa. Karena memang ibu-ibu, tadi seperti hadis yang saya bacakan, bahwa mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Tapi ternyata Bu, mengucapkan la ilaha illallah enggak gampang. Padahal mohon maaf, ibu nyoba. Sekarang ini kalau ngucapin la ilaha illallah itu enggak perlu gerakin mulut Bu. Mulutnya melongo saja itu bisa. La ilaha illallah. Itu karena saking mudahnya sebetulnya ngucapin la ilaha illallah. Tapi kalau orang menjelang wafat itu kok sulit. Kami pernah, mungkin yang sudah terpublish itu, saya bersama kawan saya namanya senior saya Pak Komarudin namanya itu, dulu dari 3 rumah sakit mengadakan survei kecil-kecilan Pak. Dari 1000 pasien yang sekaratul maut itu, yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ternyata hanya 70 orang.
hanya 7%. Betapa sulit pakai sin besar, susah, bin sulit. Tapi ingat, tidak semua orang yang harus mengucapkan la ilaha illallah itu enak. Banyak orang yang ketika menjelang akhir hayatnya itu dengan begitu indah, penuh keteduhan, senyum yang baik. Makanya pesan malaikat Jibril, ingat, hati-hati, yang penting jaga betul, yang penting di akhir hayatnya harus betul-betul menjadi namanya husnul khotimah. Begitu saya teliti, artinya begitu saya cek kepada keluarga-keluarga itu yang mengucapkan la ilaha illallah, yang kalau wafat itu tersenyum, yang kalau wafat itu begitu teduh seperti orang yang tidur, gak ada kegelisahan sama sekali. Biasanya Bu, yang pertama dia punya namanya amalan al-baqiyah as-solihah. Apa itu amalan al-baqiyah as-solihah? Amal sunnah tetapi yang diamalkan secara rutin. Kalau orang yang husnul khotimah Bu, Pak, yang wajib udah selesai itulah. Yang wajib mesti dikerjakan. Tapi agar dia husnul khotimah, mari Bapak Ibu punya amalan sunnah yang dikerjakan secara rutin aja. Telaten aja Ibu. Itu sekaratul mautnya hampir semuanya indah dan begitu mengagumkan. Ada suatu ketika ada orang yang amalan ini saya hanya ingin menyampaikan amalan al-baqiyah solehnya itu apa, sederhana itu orang. Sholat wajibnya memang selesai, tapi dia bukan orang yang ilmunya hebat tinggi, tidak, biasa orangnya. Cuman saat dirawat itu kurang lebih dirawat 1 pekan. Pada hari kelimanya itu pesen sama anaknya, Mas, ayah sudah nggak ke masjid 5 hari ini. Biasanya ayah kalau ke masjid itu selalu memasukkan nggak banyak Bu, 2.000. Jadi kalau ke masjid itu selalu dia nggak pernah lupa. Kalau lupa besok itu didobel jadi 4.000. Masukin belum ke pintu masjid besok begitu setiap hari. Apa yang terjadi Bu? Ketika sekaratul maut begitu indahnya. Indahnya gimana? Sampai dia bilang, Bu, sesekali saya kepengen manjat sama ibu. Maksudnya kepengen tidur. Kepengen tidur di, mohon maaf, di pangkuan istrinya gitu. Boleh ya Bu? Oh boleh. Sambil ngobrol nanti anak-anak tolong ya Bu Bapak ngomongnya enggak aja. Orang Bapak masih sehat. Kelihatannya memang masih sehat. Udah ngobrol-ngobrol, boleh ya Bu saya tidur di pangkuan ibu? Oh boleh. Nanti tolong kalau saya tidur jangan dulu dibangunin sampai saya nanti bangun sendiri. Karena Bapak ini betul. Begitu tidur, plak, ngobrol-ngobrol, mungkin sambil aja terus terlelap gitu tidur. Begitu tidur kok kira-kira hampir 10 atau 1/4 jam itu kayak ada keselak gitu kayak gitu, tapi dia suaminya ini tersenyum. Terus teriak, kok dipegang-pegang, mohon maaf, nadinya enggak ini, kok udah mulai dingin, kakinya dingin. Suster, ya. Begitu dokter datang dicek, nadinya sudah lemah. Dan begitu direbahkan di tempat tidur, dinyatakan sudah innalillahi, meninggal. Dan dia dalam keadaan tersenyum. Yang ingin saya katakan, apa al-baqiyah solehnya Bapak itu? Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, kok Bapak begitu indah wafatnya? Ada amalan apa sih Bu? Oh enggak, Bapak biasa aja. Orang Bapak juga nggak pernah sekolah agama. Oh Bapak, suami saya juga biasa-biasa saja, pegawai biasa saja. Tapi saya ingat kalau Bapak ini selalu kalau mau ke masjid itu selalu ngasih 2.000 kata. Oh pantesan kemarin pesan sama anaknya karena sudah 5 hari gak ke masjid, tolong nanti Mas masukin ke masjid 10.000 karena udah 5 hari kan, 2.000 kali 5 jadi 10.000. Suruh masukin anaknya. Hari ke-7-nya beliau itu wafat. Setelah sepekan itu. Cuman apa al-baqiyah solehnya? Infak, sedekah rutin. Karena nanti dalam dimensi Islam, infak itu satu amal yang luar biasa dahsyat. Itu yang pertama.
Banyak juga. Ada salah seorang juga yang selalu, makanya Rasulullah itu sungguh yang jiwaku berada di dalam genggamannya, saya setiap hari selalu beristighfar, tidak kurang dari 70 kali dalam riwayat Bukhari, yang diriwayatkan oleh Muslim 100 kali. Nah, pertanyaan saya, Bu, Pak, Bapak Ibu udah berapa kali sehari dan beristighfar? Nah, gak usah dijawab ya, Bu, dalam hati. Selepas pulang dari sini, tolong setiap hari minimal 70 kali. Kalau Bapak Ibu itu selepas sholat wajib, istighfarnya itu terbatas. Dan istighfarnya cuma boleh 3 kali kan dalam sunnahnya ya. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum kita sholat, itu cuma kan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak boleh banyak-banyak, sunnahnya begitu. Lah terus kalau begitu, kapan baca istighfar yang terbaik? Baca istighfar yang terbaik setiap pagi dan petang. Pagi itu kapan, Bu? Pagi itu adalah selepas sholat subuh sampai terbit matahari, itu disebut pagi. Petang itu kapan? Selepas asar sampai masuk waktu maghrib. Itu yang waktu premium. Kalau tidak, kata Rasul itu selepas sholat malam. Jadi kalau ibu sholat malam, gak usah dikir yang macam-macam, karena memang gak ada tuntunannya. Yang ada justru banyak-banyak membaca istighfar dengan kalimat Astagfirullahaladzim. Berapa? Sebanyak-banyaknya, minimal 70 atau 100 kali. Terus kapan waktu yang premium lagi? Kalau ibu selepas sholat duha, itu luar biasa. Karena ibu, kalau ibu sholat duha, itu kan sebetulnya ibu sedang bersedekah. Karena ketika kita diciptakan oleh Allah itu terdiri dari 360 tulang ruas. Kata Rasul, kalian itu harus sedekah tuh setiap hari. Kalaulah 1000 aja kali 350 berapa? 360 berapa, Bu? 360.000 ya. Kata sahabat, wah, berat sekali wahai Rasul. Kalian cukup cuman sholat duha 2 rakaat. Jadi kalau kita sholat duha itu sungguh luar biasa, bisa merontokkan dosa-dosa kita, ya. Sendi-sendi kita Allah berikan kesehatan, keafiatan untuk menjaga kesehatan kita. Itu ya, jadi sekali lagi mari kita sedekah rutin kalau bisa. Yang kedua, banyak-banyak baca istighfar. Terus yang ketiga, banyak-banyak sholat sunnah. Bu, Rasulullah dan para sahabat itu sehari semalam sholat wajib dan sholat sunnah berapa rakaat, Bu? Menurut sejarah, berapa rakaat? Ayo. Sholat yang wajibnya aja berapa? 17. Terus sholat yang terbaik setelah sholat wajib? Afdhalus sholat ba'dal faridoh sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Sholat malam itu berapa rakaat, Bu? 8. Sholat tahajudnya tambah witir berarti 11. 11 tambah berapa tadi? 17 sudah berapa tuh? Ya. Terus sholat yang terbaik lagi setelah itu sholat apa? Sholat rawatib. Rawatib itu apa maksudnya? Sholat-sholat yang mengiringi sholat wajib. Baik sebelum namanya qobliyah, sesudah namanya ba'diyah. Ada berapa rakaat, Bu? 14. Yang muakkadah itu 12 atau 10. Di mana itu? Sebelum subuh 2, sebelum duhur 4 atau 2, sesudah duhur 4 atau 2. Asar, sebelum asar nggak ada. Walaupun nanti yang ghairu muakkadah sebelum asar itu 2 atau 4. Setelah asar nggak ada, dilarang. Sebelum maghrib 2, yang ghairu ya. Tapi yang muakkadah setelah maghrib berapa? 2. Isya setelah isya 2. Yang perlu ibu jaga paling tidak yang 10 rakaat itu atau 12 rakaat.
12 tambah 20 berapa tadi? 28. Udah berapa itu? Udah 40. Apalagi bapak-bapak kalau pergi ke masjid ada namanya sholat tahiyatul masjid. Lebih kalau bisa Bu, sudah seusia ibu kalau bisa jangan kurang dari 30 atau 40 rakaat kalau bisa. Karena apa Bu? Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menambal sholat wajib yang dulu mungkin pernah kita waktu muda kurang. Tadi waktu ibu melaksanakan nanti ada namanya saum. Fungsinya saum sunnah itu untuk apa? Menembel secara kualitas mungkin kita kurang. Dulu mungkin waktu zaman jahiliyah katanya kita belum ibadahnya belum jelas. Itulah berfungsi untuk nambalnya Bu. Nggak seperti yang disarankan, ada yang menyarankan kalau ada sholat namanya mengkodo, jadi habis sholat lagi untuk bayar itu justru mohon maaf hadisnya lemah, nggak ada tuntunannya. Justru untuk menambal yang kurang-kurang dulu waktu kita masih muda mungkin melakukan sunnah, saumnya sunnah, sholatnya juga sunnah, itu jalankan. Tunggu ya, udah berapa itu al-baqiyah solehahnya? Jadi pertama apa tadi? Sedekah, yang kedua istighfar, yang ketiga ya perbanyak sholat sunnah istilahnya ya. Terserah mau duha, mau sholat sholat malam, mau sholat rawatib gitu ya. Jadi di dalamnya itu masuk di dalam sholat sunnah dan termasuk saum sunnah. Kalau bisa kita juga merutinkan saum sunnah. Di dalam Islam itu yang rutin ada 3. Yang paling banyak namanya saum Ayyamul Bid. Saum Daud. Daud itu sebulan berapa? 15 kali kan, sehari saum, sehari berbuka. Wah, ini berat, Pak. Ya udah, yang agak ringanan Senin, Kamis. Senin Kamis berapa sebulan? 8. Waduh, agak berat juga. Ya udah, turunin lagi. Namanya Ayyamul Bid. Berapa hari? 3 hari. Itulah Pak al-baqiyah as-sholihah. Pilih. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa 5-5-nya. Kalau nggak bisa 4, kalau nggak bisa 3, kalau belum bisa 2, kalau belum bisa 1, kalau belum bisa tanya ini dalam hati kita ini, Pak Yai kapan mau melakukan? Itu Bu ya. Jadi pokoknya PR-nya Ibu setelah pulang ini tolong Ibu rencanakan punya namanya al-baqiyah as-sholihah. Artinya amalan sunnah tetapi yang Ibu kerjakan secara rutin. Yang wajib udah selesai. Insya Allah saya perhatikan betul di rumah sakit itu orang yang memiliki al-baqiyah as-sholihah dengan berbagai modelnya itu hampir orang-orang yang punya al-baqiyah sholihah sekaratul mautnya itu begitu indah. Mohon maaf Bu, kalau Ibu tahu sakitnya sekaratul maut itu yang paling ringan seperti apa Bu? Di dalam hadis sekaratul maut yang paling ringan itu seperti ditusuk pedang 300. Itu yang paling ringan. Ibu kena pisau dikit aja udah lompat. Ini ditusuk pedang 300. Atau bahkan dalam hadis lagi nanti seperti kambing yang berbulunya tebal, bulu domba itu, sementara kambingnya masih hidup, kambingnya kulitnya dikelet. Itu sekaratul maut yang paling ringan. Saya pernah menyaksikan Bu, orang yang sekaratul maut itu sampai kakinya meronta-ronta sampai giginya itu bunyi gitu. Pak, mohon maaf ini saya bukan nakut-nakutin Bapak ya Pak. Bu. Saya baca hadis ini bukan nakut-nakutin nih. Tapi maksud saya agar Bapak sama Ibu itu takut beneran gitu loh. Bu, kalau takut beneran mohon maaf nih Pak, hidup kita ini jadi hati-hati. Sudahlah, fokusnya kita menjadi ulama aja lah. Usia lanjut tapi makin asik beribadah, asik sedekah, asik berbuat baik. Udah itu jadi ulama namanya Ibu Bapak itu. Begitu indahnya. Karena diuncinya itu di akhir hayatnya. Karena secara nyata saya menyaksikan betul di rumah sakit itu.
Banyak orang-orang yang begitu indah. Ternyata apa Bu? Orang-orang yang mohon maaf, yang ketika sekaratul mautnya sulit itu, padahal sekaratul maut itu sebetulnya nggak pernah lama Bu. Sekaratul maut itu sebetulnya hanya hitungan detik sama menit. Hanya hitungan detik. Kalau ada orang yang nggak sadar sampai sekian bulan, itu bukan sekaratul maut, itu koma dalam bahasa kedokteran. Tapi sekaratul mautnya itulah mabok menjelang wafat itu, hanya hitungan detik dan menit. Bagaimana dia kondisinya? Ya, ketika dia dalam kondisi sulit, itu mesti ada apa-apanya. Yang pertama, mungkin yang pertama dari hasil survei itu karena dia bermasalah dengan Allah. Yang dimaksud bermasalah dengan Allah itu apa sih Pak? Berbuat musyrik ternyata. Mohon maaf. Makanya solusinya kalau orang berbuat musyrik itu apa? Banyak-banyak istighfar ternyata. Makanya kalau ada orang yang sulit sekaratul maut, misalnya kok nggak meninggal, kenapa ini? Diteliti dulu. Oh ternyata dia punya sesuatu. Karena berbuat musyrik. Kalau berbuat musyrik, makanya seringkali dibisikin namanya kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang kedua nih, biasanya karena bermasalah dengan keluarga. Makanya Bu, kalau bisa usia-usia yang sudah ini terus perbaiki hubungan dengan anaknya, dengan ya keluarganya, kakak adiknya, karena ini juga akan berpengaruh kepada seseorang dalam menjalani sekaratul maut itu. Dan yang ketiga biasanya Bu, mohon maaf, ngambil yang bukan haknya. Menyangkut waris itu harus hati-hati. Kami saling memperhatikan itu, 3 itu yang bermasalah dalam itu karena itu. Tapi orang yang mudah dalam sekaratul mautnya itu karena tadi punya namanya al-baqiyah as-shalihah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sesuai dengan pesan Rasulullah tadi, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya, kita nggak tahu lah, di dalam hadis, di dalam Al-Quran yang jelas, wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Kita nggak pernah tahu Bu, besok akan terjadi apa. Maksudnya kapan kita nggak tahu. Kalau mati kan jelas ya, tadi ayatnya udah 3 kali berturut-turut. Tapi kapannya kita nggak pernah tahu, dirahasiakan oleh Allah. Yang kedua, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut. Kita nggak pernah tahu di bumi mana, di mana kita nggak tahu. Innallaha alimun khabir. Dan kita juga nggak pernah tahu dalam kondisi apa. 3 ini rahasia Bu. Di mana, kapan nggak penting karena urusan Allah. Tapi yang penting apa Bu? Dalam keadaan apa itu penting. Itu bisa kita bisa kita prospek, bisa kita ikhtiari, bisa kita terus berusaha, sehingga namanya akhirnya itu disebut dengan husnul khotimah itu. Mari Pak, Ibu, kita berusaha untuk agar akhir hidup kita ini husnul khotimah. Itulah kemuliaan dan kebahagiaan yang tiada tara. Itu Bu ya. Itu kunci pertama. Yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Silahkan Bapak Ibu mencintai apa saja. Mencintai keluarga boleh, mencintai harta boleh. Tapi ingat, Bapak Ibu akan berpisah. Kalau begitu cinta yang sebenarnya kepada siapa Bu? Kepada Allah. Nanti kalau Bapak Ibu periksa di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sungguh teramat cinta kepada Allah. Boleh nggak kita mencintai harta kita Pak? Mencintai mobil kita, rumah kita? Coba Ibu buka Quran surah 3 ayatnya yang ke-14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa
wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itu ayatnya. Jadi Bapak Ibu, ternyata yang paling Bapak Ibu cintai apa, Bu? Hah? Yang paling Bapak Ibu cintai menurut ayat itu nanti ada urutannya ternyata, Bu. Menurut ayat itu surah 3 ya, surah Ali Imran, ayatnya yang ke-14. Yang pertama, zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Dan dihiasi pandangan indah pada setiap manusia. Yang pertama adalah pasangan. Memang di situ disebutnya wanita, minan nisa, tapi maksudnya kalau ibu ya suami. Jadi pertama ternyata Bapak Ibu, yang menjadi paling membuat manusia itu semangat, membuat hidupnya bergairah, mengira hidupnya bahagia, itu karena pasangan, Bu. Pasangan yang disebut pertama. Begitu punya pasangan apa selesai? Terus kepengen punya apa? Anak dulu, harta belum kepikiran. Wal banin, anak. Begitu punya anak selesai, kepengen punya apa? Wal qanatirin, baru kepengen punya harta. Pengen punya rumah, nggak kontrak terus. Terus apa lagi disebut di situ? Uangnya udah banyak, rumahnya udah bagus, kepengen punya emas. Bila perlu Pak, Bu, taman ini penuh di sini sampai gini-gini. Nah, ngomong sambil gini-gini karena biar penuh. Saya pernah memperhatikan, Bu, Pak, itu sampai-sampai lambene ini kalau pakai emas, Bu. Gondal gandul kayak gitu. Ternyata memang ada yang di hidungnya juga, karena memang ada negara kalau pakai emas itu bukan di telinga, tapi di hidung. Apa nggak risih itu orangnya? Ya tapi ada juga. Emas, terus apa? Perak, terus setelah perak kepengen apa lagi situ? Wal khailil musawamah, kuda pilihan itu maksudnya kendaraan yang bagus, nggak kepengen ngojek terus, gojek terus, kita kepengen punya gitu ya. Begitu punya kendaraan, kepengen punya apa lagi di situ? Piaraan, apa itu yang indah? Ada ikan loan. Kalau bapak burung perkutut, sholatnya belum masih ngurusi burung perkutut. Ya. Setelah burung apa tuh tadi? Kok burung? Setelah piaraan apa tadi, Bu? Sawah ladang. Nggak cukup di Jakarta, kepengen punya di puncak, punya villa. Itu boleh, Bu. Boleh. Tapi apa kata Al-Quran? Tetapi dalika mata, dan itulah kecil. Dalam bahasa Al-Quran mata itu sama dengan da'iqoh. Da'iqoh itu sak dulit. Ibu tahu sak dulit? Jadi kalau ibu lagi masak itu satu kuali, itu ingin tahu masakannya itu asam, manis atau apa? Tul gitu, nyobain itu namanya da'iqoh. Hidup itu seperti itu kira-kira. Nikmatnya hidup itu cuma da'iqoh. Oh, enaknya kacang. Kacang masih enak ya, Bu ya? Gigit masih bagus? Alhamdulillah. Enaknya kacang kapan, Bu? Katanya ketika masih di mulut. Begitu lewat tenggorokan, selesai. Itulah nikmat dunia. Namanya da'iqoh. Tapi kenikmatan di akhirat seperti apa, Bu? Hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu walahum ma yadda'un salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Surah apa itu, Bu? Yasin, mesti hafal Ibu. Ayat berapa? Itu dia. Mulai dari ayat 55 nanti sampai 58. Betapa keindahan surga luar biasa. Mereka bersama keluarga akan berkumpul, bertelekan. Begitu indah, begitu nikmatnya. Bahkan mereka apa? Fakihatu. Mereka mendapatkan fakihah. Tapi sayang di Al-Quran itu diterjemahkan fakihah itu buah-buahan. Padahal yang namanya fakihah itu, Bu,
Makan tetapi yang nggak pernah ibu bosen. Bu, ibu di dunia makan enak pakai apa bu? Paling enak? Ya? Macam-macam tergantung. Ada yang pakai jadiang, pakai jengkol maksudnya ya, pakai ini pakai itu. Tapi jengkol yang keberapa yang enak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 jengkolan ibu. Ada bosannya, tapi di surga nanti gak ada bosannya. Bahkan begitu hebatnya di surga itu, mayat daun. Ketika kita ingin sesuatu, yad daun langsung datang. Saya kok pengen anggur, datang. Kalau di dunia harus punya duit dulu. Duit dulu gak ada yang jual, gak bisa juga. Kebeli, tapi gak bisa makan juga, lagi sariawan. Udah gitu juga asam lagi gitu ya. Di surga tidak. Itulah Bapak dan Ibu, keindahan surga jangan pernah tertukar. Karena apa Bu? Tadi kita boleh mencintai istri kita, suami kita, anak, harta kekayaan, mobil kita, rumah kita, kekayaan kita, boleh. Tapi jadikan itu sebagai sarana untuk mempercepat masuk surga gitu. Kata Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, hartamu kalau dimakan jadi kotoran, kalau ditinggal jadi rebutan. Kalau warisan yang tahu harta waris mah mendingan. Tapi yang menolong kalian itu kan apa Bu? Diinfakkan, dizakatkan, disedekahkan. Maksudnya Bu, apapun yang kita cintai, mari agar menolong diri kita kelak. Suami juga saling menolong. Mohon maaf, siapa yang suami istrinya sudah wafat? Ada? Ya oke. Apa Bu bentuk kesetiaan ibu terhadap suami yang sudah wafat itu? Apa Bu? Doa. Karena sebagai bentuk kesetiaannya itu adalah doa. Karena dia tersenyum kalau didoakan itu. Karena nanti besok Bu, kalau suami istri beriman, besok akan kumpul lagi. Karena dalam Islam ini Bu, mohon maaf, mati itu bukan ketiadaan. Memang gak ada di dunia, tapi hari ini suami yang sudah wafat, orang tua saya yang sudah meninggal, itu tempatnya namanya alam barzah. Lagi nungguin. Alam barzah itu namanya tempat penantian, transit. Makanya ketika kita mau ngantar jenazah itu di masjid ada upacara. Mari kita antar saudara kita ke tempat. Seringkali ngomongnya gimana Bu? Mari kita antar saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir. Belum. Karena nanti mau pindah lagi, baru transit aja. Harusnya mari kita antar saudara kita ke tempat peristirahatan sementara. Sebab saudara kita Bu, yang hari ini berada di alam barzah, itu akan pindah tempat. Kalau boleh saya tanya Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu udah pindah tempat berapa kali Bu? Ibu udah pindah tempat berapa kali sih? Dari alam roh pindah ke rahim. Dari rahim ke dunia udah berapa kali? 2. Udah ngalami 3 tempat. Nah saudara kita yang hari ini sudah wafat itu berarti berada di alam barzah. Udah pindah tempat lagi tuh. Berarti nanti dari alam roh, alam rahim, terus alam dunia. Setelah itu alam barzah. Setelah alam barzah alam mahsyar namanya, ya kondisinya akhirat, alam mahsyar. Setelah itu baru terakhir namanya surga atau neraka. Begitu panjang. Nanti kalau kita pelajari itu Bu, itu ada 13 etape, 8 terminal bayangan, 5 terminal besar. Hari ini Ibu baru sampai ke etape yang ketiga, baru 30 atau 25%. Perjalanan Ibu masih panjang. Makanya hari ini kita kuncinya, kalau nanti pada saat sakaratul maut, akhir hidupnya itu bagus, kesananya akan relatif mudah. Insya Allah. Itu. Makanya apa Bu? Semua apapun yang kita cintai, mari menjadi teman. Mari menjadi yang penolong kita kelak di yaumil akhir. Harta kita infakkan. Keluarga kita ajari untuk saling mendoakan. Yang terakhir, yang ketiga, nanti setelah ini kalau ada waktu kita
tanya jawab biar enak begitu. Silakan, boleh ditanya berkaitan dengan materi atau hal lain. Yang ketiga, pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah sampai jam berapa Pak Maman? Sampai jam setengah 12. Setengah 12 ya. Berarti nanti seperempat jam kita tanya jawab lah. Ya. Sampai tengah 12 stop. Ya. Nanti 15 menit tanya jawab. Jadi Bu, di dalam Al-Qur'an di dalam pesan malaikat Jibril kepada Rasul yang terakhir apa tadi? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silahkan kalian beramal apa saja, tetapi ingat kita akan dibalas dengan perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu kita semua itu lakukan, itulah nanti akan kita rasakan kembali kepada diri kita. Nanti di dalam surah 17 ayat yang ke-7, in ahsantum ahsantum li anfusikum fa in asa'tum falaha. Jika kalian itu berbuat baik, itu juga perbuatan baik untuk kalian. Tapi kalau ada orang berbuat jahat, juga kejahatannya untuk diri mereka sendiri. Makanya Ibu, di dalam Al-Quran, coba Ibu buka Quran surah 16. Surah 16 surah apa Bu? An-Nahl. Ayatnya yang ke 97. Man amila solihan min dakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, min dakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dia termasuk orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dijamin oleh Allah hidupnya apa Bu? Thayyib, baik, mulia, bahagia, dan bahkan nanti dijamin lagi walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nanti di akhirat kita akan mendapatkan yang lebih besar. Kenapa lebih besar Bu? Karena di dunia cuman satu, yang di akhirat berapa tadi? 99. Makanya Bu, apapun yang kita lakukan, ada yang sifatnya nanti kontan yang diberikan oleh Allah, itu yang di ayatnya tadi, dan juga nanti Allah akan memberikan yang tertunda. Yang kontan di dunia yang kita rasakan hari ini, Ibu berbuat baik, ada orang lain nolong kita, itu artinya kontan. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya ujroh. Sebetulnya asal katanya ajaroh. Tapi kalau kita kontan, yang kita rasakan, bisa kita rasakan di dunia, itu namanya ujroh. Kalau bahasa kita namanya upah. Contoh, ketika ibu masih aktif bekerja, ibu dapat gaji, itu namanya ujroh. Ibu dapat pensiunan misalnya, itu namanya ujroh. Tapi dari hasil kerja, kalau kerjanya benar, diniatkan Allah, besok yaumil akhir juga dapat 99, bahkan namanya paha. Tapi kalau ibu sholat, dapat dunianya enggak? Ada ujrohnya enggak? Ada. Ujrohnya sholat apa? Tenang, hidupnya bahagia, dimudahkan urusannya, badannya sehat, itu ujrohnya. Jadi setiap apapun yang Bapak Ibu lakukan, amal baik, dunianya pun akan dikasih oleh Allah. Kita berbuat baik, gak usah mikir kepada siapa, gak usah mikir dia balas apa enggak, gak penting. Karena pasti oleh Allah dicatat. Setelah itu nanti Allah akan ngirim melalui orang lain yang balas kita. Kita jangan hanya berharap kepada orang itu. Ketika Bapak dan Ibu berharap kepada Allah, gak pernah akan kecewa. Tapi kalau Bapak Ibu berharap kepada orang itu, pasti Bapak Ibu akan kecewa. Karena orang itu gak mungkin sesuai dengan harapan kita. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Mari kita senantiasa beramal soleh dalam hidup kita ini. Apapun kita lakukan tentang kebaikan, ketika kita menanam kebaikan, besok akan memperoleh.
Tapi mohon maaf, jangan kita hanya menanam yang ketika orangnya meninggal udah habis. Makanya di dalam Al-Quran itu ada 2 jenisnya. Coba ibu periksa dalam Quran surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang mati. Dan kami mencatat amalnya. Yang pertama qaddama. Amal qaddama itu maksudnya Pak, amal yang kita lakukan ketika bapak ibu masih hidup. Amalnya itu ada 4. Yang pertama namanya amal qalbiyah, amal yang dilakukan oleh hati, ada niat, ada iman. Yang kedua, amal lisaniyah, amal tapi yang dilakukan melalui lisan, menyampaikan sesuatu, baca Quran, ya, nasihati orang. Yang ketiga, amal fi'liyah, amal tapi yang dilakukan oleh gerakan kita, nolong orang. Ibu dari rumah pergi ke sini, dikira nggak amal soleh itu? Barang siapa orang beriman menuju bersilaturahim ke tempat ini dari rumah, bayangkan yang rumahnya di Tangerang itu berapa langkah tuh? Langkah kaki kanannya diangkat derajatnya, langkah kaki kirinya dirontokkan dosanya. Oh gimana tuh? Saya kan naik mobil Pak, putaran mobilnya itu, pentil ketemu pentilnya, itulah langkahnya. Oh apa enggak hebat? Oh, amal itu. Asal bapak waktu dari rumah itu minimal baca bismillah apa enggak. Syukur-syukur bapak ibu baca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Tapi yang paling istimewa Pak, itu namanya amal maliyah, namanya pakai harta. Itulah amal yang paling hebat. Walaupun orangnya sudah meninggal, itu namanya orang yang cerdas, itu masih mengalir, itu namanya amal atharahum. Apa itu? Amal jariyah, diberikan ke masjid, diberikan ke tempat ibadah. Selama tempat ibadahnya itu masih berdiri buat sholat, orang yang nyumbang itu tadi tersenyum. Tapi yang amal qaddamah tadi, begitu orangnya meninggal ya udah selesai, ya udah nggak ada amal lagi udah. Tapi kalau nggak pernah infak, nggak pernah sedekah untuk bangun masjid, untuk tempat-tempat anak yatim, memberikan pendidikan, itulah amal yang sifatnya cerdas, yang membuat bapak ibu mulia. Karena apa? Walaupun orangnya sudah meninggal, amalnya masih terus mengalir. Mari Bu, kita jangan hanya mengandalkan amal yang qaddamah tadi. Rajin sholat mesti, tapi begitu orang meninggal udah nggak dapat pahala sholat, orang udah nggak sholat. Rajin baca Quran, ya begitu udah meninggal ya udah raiso baca Quran. Kalau ada orang meninggal baca Quran ya ngeri juga, orang kabur semua. Tapi bagaimana ketika bapak beli Al-Quran disumbangkan ke masjid, itu namanya menjadi atap. Selama Qurannya dibaca sama anak-anak kita, orang yang di dalam itu tersenyum bahagia. Oh, makanya betapa luar biasanya kita jangan hanya mari beramal tapi yang cerdas tadi, sehingga apa? Walaupun orangnya meninggal masih tetap mendapatkan kebaikan. Yang terakhir, karena nanti banyak orang yang menyesal Pak. Dalam Al-Quran itu, au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia agar kami dapat beramal seperti apa yang pernah kami lakukan. Karena amalnya minim. Jutaan manusia, ribuan manusia yang di bawah bumi ini, banyak yang menangis, merengek setiap hari untuk apa? Balik ke dunia. Ada pengalaman Bu, tetangga ibu balik lagi. Pengalaman belum ada yang bisa balik tuh. Artinya kalau udah sampai sana nggak mungkin balik lagi. Kita bapak ibu masih bersyukur. Kenapa? Kalau ada yang kurang masih bisa kita perbaiki. Kalau ada yang sudah baik kita pertahankan minimal. Syukur-syukur kita tingkatkan. Kita berbahagia karena apa? Masih di atas bumi, masih kita memperbaiki. Ayo mari bapak ibu, agar kita menjadi orang yang mulia dan bahagia,
Pertama, akhirkan hidup kita agar husnul khotimah. Yang kedua, apapun yang kita cintai di dunia untuk mempercepat kita masuk surga. Dan yang terakhir, mari Bapak Ibu kita senantiasa beramal kebaikan, terutama amal yang bersifat atarahum, yang orang itu sudah gak ada tapi amalnya terus masih mengalir. Ibu sering ngomongnya amal jariyah. Apa betul bentuknya? Saya kira itu Bapak dan Ibu, masih ada waktu beberapa menit. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Silakan, mungkin berkaitan dengan materi ini atau hal lain. Monggo silakan. Kalau ada. Ya, sekalian, waktu zuhur kita jam 11.38. Jadi kita hentikan jam 11.30 untuk siap-siap yang belum ambil wudhu. Jadi ada kesempatan tanya jawab sekitar 20 Itu jamnya kecepatan ya Pak? Ya, Cepat ya. ya. Jam saya itu baru jam 11 lewat 12 di jam saya. Jadi kita ada waktu seperempat jam untuk tanya jawab. Oke, monggo. Masih ada 15 menit. Ya, oh ya, monggo, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Ayub Ustaz. Baik. Memang sejak tadi saya mendengarkan terus, jadi tambah mantap. Semoga bisa kita amalkan. Amin. Sehingga saya dari tadi mendengarkan. Nah, pertanyaan saya Ustaz, ini mumpung masih di dunia, ada dua. Yang pertama itu ada menjelang wafat itu. Ya. Mungkin Ustaz karena berpengalaman di rumah sakit, menjelang wafat itu ada semacam tanda atau firasat, Ya. baik dari diri atau dari orang lain. Ya. Nah itu gimana Ustaz? Yang kedua setelah dia meninggal, dia itu arwahnya kemana itu? Ya. Karena di rumah mengalami saya kedatangan ketemu ini. Ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis, walaupun ini hadisnya masih kategorinya hasan ya, tidak terlalu sahih, itu memang kira-kira 40 hari orang menjelang wafat itu memang ada tanda-tanda khusus. Walaupun kita tidak bisa memastikan gitu ya, tapi ada tanda-tanda khusus bahwa dia memang ya setelah itu akan pergi gitu. Memang ada. Dan hanya memang orang-orang yang memiliki jiwa bersih itulah yang bisa sampai menyampaikan. Makanya seringkali ngomongnya agak dan nanti mah atau Pak itu ya tolong anak-anak dia. Nah, ini salah satu ya. Kalau dia udah punya semacam firasat ya. Tapi itu jangan selalu juga kalau bapaknya ngomong gitu, Pak bapak udah bentar lagi. Tidak begitu juga ya. Tapi artinya ini memang ada firasat. Walaupun ini tidak bisa dipastikan ya Pak. Tapi dalam hadis memang dijelaskan. Terus yang kedua, pertanyaan Bapak. Nah setelah orang wafat itu kemana? Tadi sudah saya sampaikan. Makanya di dalam Al-Quran itu, kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam surah namanya 23, surah 23 surah apa Bu? Al-Mu'minun ya, ayatnya 99 sampai 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu ayatnya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir. Ini yang diceritakan oleh orang kafir. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, ya Rabb kami, kembalikanlah aku ke dunia. Tadi ya saya sampaikan. Jadi kalau orang kafir Bu, kalau meninggal itu kepengen balik ke dunia, karena dia udah takut. Nanti ada hadis lagi. Ketika ada orang sekaratul maut Bu, udah dikasih tahu calon tempat tinggalnya Bu. Baru sekaratul maut saja, itu udah dikasih tahu calon tempat tinggalnya tuh. Karena amalmu baik tuh, nanti amalmu di surga. Dia tersenyum. Kalau ada orang wafat, orang baik tersenyum itu benar. Benar adanya. Itu karena dia udah tahu calon tempat tinggalnya. Kalau dia orang baik adalah tentu di surga. Kalau dia orang buruk, tentu udah dikasih tahu calon tempat tinggalnya di neraka. Maka dia ingin kembali la'ali. Untuk apa? La'ali a'malu sholihan
agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Karena orang kafir makanya dulu gak pernah beramal yang soleh, makanya dia menyesal. Tapi kata Allah apa? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan dan di belakang mereka ada namanya barzah. Jadi kalau begitu, setelah orang meninggal, saudara kita yang sudah wafat bersemayamnya di mana? Di alam barzah. Orang ada yang menyebut kubur, berasal dari kata kabaro. Makanya kalau orang Jawa kan nembe saking bendi, nembe saking sarean, itu maksudnya dari kuburan kan, tempat berbaring. Itu berasal dari kata kabaro. Orang Betawi ngomong kabaro angel kober. Kober itu dari kata kubur. Jadi kalau kuburan yang dikober itu tempatnya jasad, Pak. Ruhnya apa di situ? Nggak ada di situ. Ruhnya adalah di barzah. Kalau jenazahnya, jasadnya dikubur, tuh dikober. Tapi ruhnya di mana? Nanti di alam barzah. Begitu nanti dibangkitkan, berada di alam mahsyar, ketemu lagi antara jasad dan ruh. Dibangunkan lagi oleh Allah. Ketemu lagi. Hari ini berpisah antara jasad dan ruh. Ruhnya berada di alam barzah, jasadnya dikubur. Gitu, Pak. Jadi gentayangan itu nggak ada. Kalau gentayangan itu animisme, dinamisme, keyakinan orang lain, orang dulu. Yang mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan itu di alam kubur. Ruhnya, ruhnya, bukan jasadnya. Kalau nanti di alam akhirat, di surga, jasad dan ruh karena disatukan lagi oleh Allah. Tapi ketika di alam barzah nanti, dan saya kasih tahu bocorannya dikit, Pak. Bu, kebahagiaan, kenikmatan alam kubur yang paling ringan itu, setiap pagi dan petang Allah menunjukkan calon tempat tinggalnya di surga. Begitu enak, indah. Dia orangnya tersenyum gembira. Aduh, enak, indah, betul ya Allah, saya ingin segera menuju ke sana. Tapi kalau orang yang buruk perilakunya, orang yang jahat, apa Bu? Di dalam Al-Quran dijelaskan, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'athiyah. Kepada mereka ditampilkan neraka, seolah-olah badannya dia yang dibakar di neraka, dan setiap pagi dan petang. Tuh, mereka nangis menjerit, yaitu tadi yang ingin kembali ke dunia. Kalau orang beriman nggak ada yang ingin kembali ke dunia, Pak. Justru ingin segera ke sana. Kalau orang beriman nggak ada yang ingin balik ke dunia. Karena apa? Dia pikir mau memperbaiki. Kalau orang beriman tiketnya udah cukup, jadi nggak perlu balik lagi. Orang kenikmatan di sana 99, di dunia 1, masa mau balik lagi? Gak mungkin. Yang mau balik itu karena apa? Di sananya itu dihadapkan kepada tempat yang mengerikan. Itu, Pak. Jadi makanya kepengen balik. Jadi sekali lagi nanti makanya ada doa, Bu, ya. Kalau ibu selesai sholat di tasyahud akhir, di dalam hadis Rasul disebut bahwa apabila kalian sampai tasyahud akhir, ya, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Idza tasyahada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in. Apabila kalian akhir salat tasyahud akhir itu ditandai dengan innaka hamidum majid. Ibu itu jangan langsung salam, karena di situ ada doa. Yaqul, maka Rasul bersabda, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itulah permohonan 4. Allahumma ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Ya, yang pertama apa? Min adabi jahannam, yang jauh dulu adab jahannam. Wa min adabil qabri, dari adab kubur. Bu, fungsinya ibu tadi saya kasih apa? Al-baqiyah as-sholihah, agar terbebas dari adab kubur. Jangan, orang beriman itu bisa terbebas dari adab kubur asal ibu bisa melazimkan terus yang al-baqiyah as-sholihah tadi sesuai dengan kita masing-masing. Salah satunya ya Bu, orang yang mati, orang Islam, orang baik, meninggal hari Jumat atau malam Jumat, itu tanda-tanda baik tuh. Namanya husnul khotimah. Bahkan bisa jadi dia nggak diadab di dalam kubur.
Gitu Bu. Jadi ada yang namanya adab kubur, Pak. Makanya kalau kita membaca istighfar tadi, mendoakan saudara kita ketika pagi dan petang. Kenapa suruh pagi dan petang? Karena di pagi dan petang itu saat-saat dia ditayangin tadi, Pak. Neraka, Masya Allah. Kalau misalnya orang yang ada keluarga kita yang agak nakal-nakal begitu, terus amalnya minim, kan ditayanginya neraka tuh. Begitu dari dunia didoakan tadi, astagfirullah, Allahumma firlahu, itu mungkin tayangannya ditutupin dikit. Jadi agak terhibur sedikit gitu. Untuk membantu saudara kita. Jadi sekali lagi Ibu, ada yang namanya adab kubur. Mudah-mudahan kita juga bisa. Ya, silakan. Ya. Lewat sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya singkat ya Ustaz, tadi ini kan Ustaz yang menerangkan mengenai pada saat jenazah dimandikan. Ya. Setelah jenazah dimandikan, tadi kan Pak Ustaz bilang udah dimandikan nggak bilang terima kasih. Terus ditambah lagi udah dimandikan kita nggak dikasih tip, gitu kan? Kasarnya begitu ya Pak Ustaz. Itu gimana? Mungkin pada saat itu keluarganya lupa mengucapkan terima kasih kepada yang memandikan. Akhir katanya, gimana itu dengan jenazah yang sudah dimandikan, tetapi yang memandikan itu berkata udah dimandiin nggak ada yang bilang terima kasih. Itu gimana Pak? Ya. Ada Itu tadi ya. bukan kasih. maksudnya. Jadi bukan Bu. Maksud saya itu bukan itu. Ya, maksud saya karena bukan persoalan terima kasih itu. Karena kami di rumah sakit itu udah digaji, udah nggak boleh menerima, malah nggak boleh. Tapi maksud saya biar Ibu nggak ngantuk aja. Ya maksudnya jenazah udah dimandikan, ya jenazah nggak mungkin ngucapin terima kasih gitu. Jadi artinya bukan persoalan ucapan terima kasih dalam bentuk bukan ya. Saya hanya sedang bukan itu. Jadi karena Bang, maksudnya bahwa orang yang sudah wafat itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sekedar untuk mengucapkan terima kasih aja nggak bisa. Itu maksudnya, bukan persoalan terima kasih. Ya, sedih bukan. Ya. Oh ya, nggak ada urusan karena memang itu bukan urusan kita ya, bukan urusan kita. Saya hanya sedang mengilustrasikan betapa beratnya ketika orang sudah wafat itu. Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, yang bisa diharapkan oleh kita itu apa? Hanya amal. Karena mulutnya saja udah nggak bisa ngomong terima kasih, udah nggak bisa. Itu maksud saya, bukan terkait dengan itu ya. Jadi ya kalau ngucapin terima kasih saya juga lari juga. Karena seumur-umur Bu, mohon maaf, begitu saya lagi nyiram, saya kadang-kadang kalau mandi itu kan jam 2 malam. Kalau di rumah sakit kan nggak bisa, Bu, ntar meninggalnya pagi aja kan nggak bisa ya Bu ya. Meninggal jam 1 ya jam 1 udah dipanggil mandiin. Ya saya nggak pernah yang mandiin terus Pak kedinginan gitu jenazah. Belum pernah juga Pak. Bangun gitu tuh nggak pernah. Itu maksudnya betapa memang sehebat apapun orang itu, ya, mau pangkatnya jenderal apa, ketika sudah wafat tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya sekedar mengucapkan terima kasih aja tidak bisa. Maksudnya apa? Mari mumpung kita masih sehat, mari kita berbuat baik. Karena ketika udah wafat udah nggak bisa. Bahkan nanti ada orang yang nyeletuk sodako. Memang betul banyak orang yang kita sakaratul maut itu bilang wala yu'akhirullah apa di dalam wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, sungguh bisa enggak ditunda kematian sebentar aja
Kalau kata anak menteng di sini misalnya, swear Tuhan, sebentar aja. Terus ditanya itu yang ngomong minta ditunda, jangan dicabut dulu. Mau ngapain kamu? Fa'as-sodako, saya akan sodako. Apa maksudnya Bu? Sodako itu adalah sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Itu Bu ya. Karena itu bukan miliknya lagi, udah miliknya siapa? Ahli waris, gitu Bu ya. Jadi sekali lagi, mumpung kita masih bisa berbuat sesuatu, mari kita lakukan yang terbaik, sehingga jangan sampai nunggu sudah innalillah baru berpikir untuk berinfak. Sudah mendekati innalillah, tapi Tuhan, saya ingin sholat, saya beramal soleh. Kata malaikat, udah telat, udah gak bisa. Saya kira itu. Ya, satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa puasa sunnah itu Ya. Yaumul Bid kan 13, 14, 15. Ya. Bagaimana kalau salah satu harinya itu beralangan, misalnya 14 atau 13, apa diganti? Baik. Karena contohnya bulan lalu itu Yaumul Bid itu 14-nya dari Sabtu, kita pengajian di sini. Ya. Nah bulan ini kebetulan sekarang 13 ya. Ya. Kan kita pengajian kan nggak masa puasa orang Ya. Nah itu. Baik. Itu boleh diganti atau kalau diganti bagaimana? Terima kasih. Baik, kalau kita lihat dalam berbagai riwayat dan hadis, memang banyak yang berpendapat, lagi-lagi pendapat ya. Kalau pendapat tidak bisa dijadikan hujah, tidak dijadikan dalil, kecuali ada hadisnya. Nah, sepanjang hayat Rasul nggak pernah mengganti. Ya kalau nggak bisa ya nggak bisa. Nanti misalnya tanggal 13 kan karena kita ketemu nggak mungkin lah saum, karena untuk persahabatan apa Rasul nggak makan nggak enak. Besok tanggal 14-nya saum, 15-nya saum. Perlu diganti tidak? Bagi bapak yang sudah biasa saum dihitung saum. Apa nggak hebat tuh? Bapak kan misalnya biasa saum nih. Hari ini karena saya ada silaturahim, saya nggak saum nih. Dihitung saum. Kan hadisnya jelas. Barang siapa yang biasa melakukan amalan, tapi hari itu karena ada hal yang penting, silaturahim itu penting. Untuk sebagai persahabatan, ibu menunda tidak saum itu boleh. Ya, tapi ibu dihitung puasa. Apa nggak hebat? Besok tanggal 14-nya baru saum, 15-nya saum. Gitu. Nggak perlu diganti, nggak perlu digeser. Kan ada orang yang geser nih. Karena tanggal 13 nggak bisa, berarti nanti 14, 15, 16 nggak ada tuntunannya. Karena itu di situ disebutnya tanggal, Pak. Tanggal. Jadi tidak digeser. Ya nanti Bapak 14 sama 15. Ya. Ya. Ini yang beralangan 14-nya. Ya. Jadi yang bisa puasa kan 13 sama 15. Ya. 14 nggak bisa. Ya kenapa? Masyarakat dia Enggak, kita ambil salah satu aja nggak apa-apa kok. Emang kenapa? Emang kalau ayamul bid harus tiga-tiganya. Kalau nggak bisa satu terus yang lain nggak. Bukan begitu maksudnya. Ya Bu ya. Misalnya seringkali orang salah. Kalau namanya saum Senin Kemis, mestinya Senin Kemisnya puasa. Kalau Senin nggak puasa, Kemis nggak bisa. Bukan. Ya kalau nggak bisa Senin ya Kemis. Saya Senin aja acara, ya udah Kemis. Bukan harus Senin Kemis. Kalau Seninnya nggak biasa, nanti Kemisnya nggak usah puasa. Udah begitu. Ayamul bid juga sering salah juga. Salahnya gimana? Pertama digeser. Karena tanggal 15-nya nggak bisa, atau tanggal 14-nya nggak bisa, digeser 15, 16, 17. 13, Nama nggak ada tontonannya, 13, 16, 15, 16. Itu digesernya. Iya, kan tanggal 14-nya nggak bisa. Jadi tanggal 13, 14, 14, 15, 16. Nggak ada perintahnya menggeser. Maksudnya itu. Hah? Ya? Walaupun Bapak nggak puasa, tetap dihitung puasa kalau Bapak biasa puasa, gitu. Ya, ada hadisnya sahih. Yang nggak ada hadisnya justru yang menggeser itu, yang nggak ada hadisnya. Nih Pak ya, saya ulangi. Bapak Ibu nih, ini kan tanggal katanya tanggal berapa? 13 kan?
13 ibu ada acara silaturahim. Ibu biasa saum ayamul bid 13, 14, 15. 13-nya kan ibu nggak saum. Ibu dihitung tetap puasa walaupun ibu makan hari ini. Nanti tinggal berarti bapak puasanya 14 dan 15. Tidak ada contoh nanti menjadi digeser ke tanggal 16. Itu malah yang nggak ada contohnya. Walaupun bicara pendapat, ada pendapat, tapi dalilnya nggak jelas. Itu aja Pak. Mungkin pertanyaan kita tutup saja, waktunya untuk siap-siap kita melakukan persiapan dulu. Baik. Satu, ya singkat ya Bu. Ya. Saya singkat aja ya, Ya, Pak. ya, Saya ya. pengen bertanya. Kita kan suka mimpi malam itu ketemu almarhum dan almarhumah. Saya pernah dengar, apakah betul itu antara roh kita ketemu sama roh almarhum, almarhumah? Saya cuma itu aja Ya. pertanyaan. Mimpi itu bukan bicara roh ketemu roh, tapi mimpi, ya mimpi. Mimpi itu bisa adanya karena apa? Kita punya, ya misalnya punya mikirin ada sesuatu. Mungkin mohon maaf, rindu dengan kita sehingga kita nggak mendoain gitu dan lain sebagainya. Karena roh orang yang sudah wafat adanya di alam barzakh, ya tetap ada di sana. Jadi mimpi itu kalau bahasanya orang sana kembangnya tidur. Walaupun mimpi itu kalau yang bisa menampilkan itu juga sebuah kebenaran. Tapi mimpinya orang yang beriman. Tapi intinya benar ketika mimpi ketemu orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal, itu ya mimpi namanya. Tapi jangan dimaknai bahwa itu ruhnya ketemu dengan ruhnya gitu, bukan. Ya. Ada juga setiap malam Jumat atau kita mau hari raya, kita harus menyalakan lampu karena arwah-arwah orang tua kita akan datang. Lihat Ya. apa betul itu, Pak? Ya memang ada di dalam kitab namanya I'anatut Thalibin. Tapi sayangnya di dalam kitab itu nggak menjelaskan hadisnya. Kalau yang pasti di agama lain ada. Orang Hindu meyakini ruhnya itu akan balik setiap pekan, setiap malam-malam tertentu. Terus juga di dalam agama-agama terdahulu juga begitu. Tapi di Islam yang sahih itu belum ditemukan dalilnya. Walaupun di kitabnya ada, namanya kitabnya I'anatut Thalibin. Tapi itu di kitab itu memang tidak sahih ibaratnya. Jadi karena dia sudah berada di alam barzakh. Yang namanya di alam barzakh ya sudah, memang nggak bisa balik lagi ke dunia. Tapi orang yang berada di dunia itu masih bisa berhubungan dengan doa. Dengan doa. Kita disuruh mendoakan. Saya kira itu ya. Ya, baik, saya kira itu. Ya, mungkin cukup kita tanya jawabnya karena waktu sudah untuk sholat persiapan dulu. Tapi sebelum kita akhiri mohon satu doa dulu. Baik, Bapak Ibu, untuk mengakhiri pertemuan ini mari kita mohon dan berdoa kepada Allah. Ala hadiniyah wa kuliniyatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafina wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah anta rabbuna la ilaha illa anta ya Allah ya Rahman. Narju rahmataka ya Allah ya Rahim. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ghaffar ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Syakur a'inna ala syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabb yang Maha menerima syukur. Pada siang hari ini kami mensyukur atas nikmat yang telah Kau berikan. Kami dapat bersilaturahim ya Allah antar pensiunan ini ya Allah. Semoga kami tetap dijaga kesehatannya ya Allah.
Engkau anugerahkanlah kami kelak husnul khotimah, berakhir dengan kebaikan ya Allah. Perbaikilah segala hasil usaha urusan kami semuanya ya Allah. Hindarkanlah kami kehinaan di dunia dan siksa di akhirat ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak itu hak ya Allah. Berikanlah kami mengikuti yang hak itu ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk menjauhi yang batil itu ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh kasih sayang ya Allah. Jadikanlah perpisahan setelah ini perpisahan yang terjaga dari perbuatan dosa dan kesalahan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.